Halo semuanya, Yos. Gua Mahat, salam. Gimana episode Osama kali ini? Setelah lama tidak mendengar au dari Boji, akhirnya di episode kali ini kita kembali lagi bersama Boji dan sahabatnya Kage. Dan bukan Osama ranking namanya bila episodenya tidak mengandung sebuah unsur kejutan yang tetap agak sulit ditebak. Untuk itu memang sangatlah menarik membuat pembahasan tiap episodenya. Episode 10 ini diawali dengan Boji yang memperlihatkan sebuah senjata barunya pada Kage, di mana senjata tersebut memiliki cover sebuah sarung pedang besar yang terlihat mengintimidasi dan sangat meyakinkan Kage bahwa itu adalah senjata yang hebat. Namun setelah sarung pedangnya terbuka, isinya ternyata adalah sebuah rapier atau semacam pedang ramping berbentuk seperti jarum yang menurut Kage terlihat rapuh, dan itu cukup membuatnya kecewa karena seolah Despa telah menipunya. Tapi akhirnya Despa menjelaskan bahwa sarung pedang yang digunakan memang bertujuan untuk menjadi sebuah gertakan. Di samping itu, sebuah rapier yang didesain khusus untuk menggunakan satu tangan, ramping dan ringan, memang sangat fit atau cocok dengan Boji yang tidak memiliki power. Kembalinya Raja Bos mungkin masih membuat kita menduga-duga bahwa kekuatan sesungguhnya Boji telah muncul. Namun hal itu ternyata tetap masih menjadi sebuah misteri seperti yang ditunjukkan saat Kage masih penasaran bagaimana Boji membelah sebuah batu besar ketika latihan. Seolah Kage ini mewakili kita semua. Scene selanjutnya di sebuah restoran saat Despa, Boji, dan Kage sedang menikmati perayaan atas latihan terakhir Boji yang menunjukkan sebuah hasil yang terlihat cukup memuaskan, tiba-tiba diganggu. Mereka mendapat gangguan dari trio Aban bersaudara yang menurut Despa adalah orang-orang yang mengganggu dan menghajarnya tempo hari hingga Despa babak belur saat pulang ke rumah. Di sini sekali lagi kita diperlihatkan hal konyol dari seorang Despa yang di saat muridnya dihina, dia mengajarkan untuk tetap tenang dan tidak perlu menghiraukan hal tersebut. Namun saat dirinya yang dihina, emosinya langsung mencuat dan dia tanpa ragu menghajar orang yang menghinanya. Selanjutnya, ketika menghadapi sebuah pertarungan, akhirnya kita benar-benar diperlihatkan betapa lemahnya seorang Despa, hingga kita berpikir bahwa wajar saja bila waktu itu Despa pulang ke rumah dalam keadaan babak belur. Dimana lagi-lagi dalam hal ini kita diwakilkan oleh Kage yang mengatakannya. Boji yang melihat gurunya ditindas tidak bisa tinggal diam dan langsung mengambil tindakan. Walaupun sempat terkena pukulan dan langsung terpental, Boji langsung bangkit seketika dan bersiap untuk bertarung. Ketika Boji bersiap untuk bertarung dengan tangan kosong, ini membuat siapapun pasti berpikir bahwa akhirnya power Boji yang sesungguhnya akan diperlihatkan. Di mana hal ini tentu terkait dengan pernyataan Miranjo yang mengatakan bahwa Boji telah menjadi orang terkuat di dunia melebihi bos. Boji pun menunjukkan skill masternya, yaitu kecepatan menghindari sebuah serangan, dan saat memukul lawannya, ternyata memang Boji tetap tidak memiliki power, bahkan musuhnya seolah tidak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba muncul efek samping dari pukulan Boji yang agak terlambat. Lagi-lagi ekspresi Kage yang terkejut seolah mewakili kita semua dan membuat keraguan muncul terhadap Despa yang mungkin saja sedang melakukan sebuah tipu muslihat terhadap Boji dengan membuat sebuah settingan. Tapi Despa langsung menjelaskan bahwa yang dilakukan Boji pada dasarnya adalah menyerang titik lemah lawan. Itu semua langsung ditunjukkan ketika lawan dari Boji mulai menggunakan senjata dan Boji pun turut mengeluarkan senjatanya. Duel yang terjadi begitu cepat dimenangkan oleh Boji dengan mudah dan seperti sulit dipercaya bagaimana seorang Boji mampu membuat musuhnya terkapar, sedangkan kita tahu saat latihan melawan Deida, Boji hanya mampu menghindar dan membuat serangan yang tidak berarti. Despa yang mengajarkan Boji langsung menjelaskan bagaimana teknik Boji bekerja pada musuhnya, di mana dengan rapiernya Boji menyerang saraf sensorik lawannya yang membuat rangsangan sensitif terhadap organ dalam tubuh lawannya.
Sehingga tanpa harus menggunakan tenaga yang besar, cukup dengan memanfaatkan keahlian menghindar dan menyentuh titik lemah lawan, Boji mampu membuat lawannya terkapar dalam seketika. Pada dasarnya, yang dilakukan Boji hampir mirip dengan jurus dari klan Hyuga pada anime Naruto. Seperti yang sudah pernah gue bilang pada beberapa video sebelumnya, daripada membuat Boji jadi lebih kuat secara fisik, Despa lebih memaksimalkan kekuatan Boji dari sisi lain, seperti ilmu pengetahuan dan jurus atau teknik yang lebih efektif daripada hanya sekedar power. Bahkan, walaupun kita tahu tingkah konyol Despa dan kelicikannya, Despa tetap mengajarkan sebuah mental disiplin yang kuat, dan apa yang dibutuhkan seorang raja lebih dari hanya sekedar kekuatan adalah sebuah kebijaksanaan yang mampu membimbing dan melindungi rakyatnya dari penderitaan. Scene selanjutnya sempat sedikit membuat kita yakin bahwa Despa mungkin sedang mempermainkan Boji, karena ternyata gangguan dari trio Aban bersaudara benar-benar settingan yang dilakukan oleh Despa. Namun ternyata settingan tersebut bertujuan untuk membuat Boji menunjukkan gaya bertarungnya, atau dengan kata lain Despa ingin membuat Boji mendapat pengalaman bertarung sungguhan sehingga dia bisa melihat langsung bagaimana Boji bertarung. Lagi-lagi seperti yang sudah gue bilang di beberapa video sebelumnya, di luar kekonyolan dan kelicikan Despa, mungkin dia memang orang yang benar-benar memiliki sebuah kebijaksanaan, di mana hal itu terlihat dari betapa tingginya respect atau rasa hormat para kesatria dunia bawah kepadanya walaupun dia tidak akur dengan kakaknya. Despa pun tidak segan mengungkap pada yang lainnya bahwa dia memiliki harapan besar pada Boji, karena dia mengetahui kekuatan sesungguhnya Boji yang tidak memiliki kesempatan untuk diperlihatkan dan masih menjadi sebuah misteri. Selanjutnya, Kage membuat kita mengetahui bahwa orang yang mengajarkan Boji memiliki skill menghindar luar biasa bukanlah Bebin, melainkan Mitsumata, di mana Mitsumata benar-benar mengajarkan agar Boji memiliki sensitivitas tinggi terhadap sebuah sentuhan atau gerakan. Di tempat lain, Bebin yang sedang bersama Mitsumata menanyakan kondisi kerajaan terkini pada Mitsumata. Dari sini kita tahu tidak diragukan lagi bahwa intelijen Bebin yang mengetahui hampir semua informasi dan memiliki banyak mata di mana-mana adalah Mitsumata. Dan kita juga akhirnya mengetahui bahwa objektivitas Bebin adalah tetap setia terhadap Deida. Karena pada dasarnya dari awal Bebin adalah guru pendamping Deida, wajar saja bahwa loyalitasnya terhadap Deida sangatlah tinggi. Itu pula yang seharusnya dilakukan Domas sejak awal, seperti yang pernah Deida sampaikan, bahwa dia kecewa kepada Domas yang memilihnya sebagai raja, karena itu berarti dia tidak memiliki sebuah kesetiaan yang tinggi, di mana sebagai guru pendamping Boji, Domas mampu mengkhianatinya begitu saja. Syukurnya kebaikan hati seorang Boji masih diingat oleh Mitsumata dan malah membuat Mitsumata menjadi guru sebenarnya dari Boji yang cukup loyal. Mampu meyakinkan Bebin bahwa walaupun Boji memiliki banyak kekurangan, namun suatu hari nanti Boji akan menjadi orang yang luar biasa. Lagi dan lagi seperti yang sudah gue bilang pada beberapa video sebelumnya, yang kali ini dimention atau disebutkan langsung oleh Mitsumata, di mana terdapat kemungkinan besar bahwa Boji akan menjadi penyelamat bagi seorang Deida, dan mungkin saja hal itu yang nantinya membuat Deida berdiri di samping Boji bukan sebagai rival untuk memperebutkan tahta, melainkan untuk mendukung Boji. Kage yang memberitahu objektivitas dari Bebin dan drama kekuasaan yang sedang terjadi di kerajaan, membuat Boji sempat down dan hilang rasa kepercayaannya pada orang-orang kerajaan, termasuk pada ibu tiri atau ibu sambungnya, yaitu Ratu Hailing. Disinilah fungsi Kage sebagai sahabat Boji sangatlah terlihat. Kage meyakinkan Boji bahwa dia harus bisa lebih menelaah lagi atau tidak boleh begitu saja membuat penilaian buruk terhadap situasi yang terjadi. Membuat rasa percaya diri Boji kembali untuk melangkah maju, hingga Boji pun menyesali keraguan-raguan yang sempat menghampirinya dengan memberi hukuman pada dirinya sendiri. Memang harus diakui, walaupun agak ceroboh, tapi Kage adalah seorang motivator yang baik untuk Boji. Scene terakhir memperlihatkan karakter baru yang muncul dengan keadaan yang agak mengerikan.
di mana orang tersebut berada dalam sebuah ruang isolasi yang saking terisolasinya, dia harus memakan tikus yang mungkin hal itu dilakukan untuk bertahan hidup. Siapakah orang ini? Apakah dia akan menjadi musuh atau rival baru bagi Boji, atau justru sebaliknya, yang mungkin kedepannya akan membuat Boji naik ke level selanjutnya? Episode berikutnya yang mungkin akan mengungkap orang tersebut atau membuat kita mengetahui keberlanjutan dari drama di Kerajaan Bos sangat layak untuk dinanti. Untuk saat ini, sekian.